Yes. Kenapa King tiba-tiba datang ngebela Putri? Bukannya King itu ada di Kanada ya? Kenapa dia bisa tiba-tiba ada di SMA negeri swasta ini? Harusnya Putri itu malu dan hancur. Kenapa dia malah dibelain sama King? Sabar, Vel. Lagian Kak Aryo juga bakal manggil Bu Sur kan? Sebentar lagi dia bakal dimarah juga sama Bu Sur, Vel. Tapi aku gak bisa banget ngelihat King yang ngebelain Putri tadi. Harusnya King itu sama aku, Tuti. Cuman King yang cocok sama aku. Emangnya siapa sih King itu? Aku soalnya belum pernah ketemu sama dia. Jadi, King itu adalah anak dari keluarga artis terkenal. Keluarga Wijaya. King itu sultan banget, Tuti. Makanya, cuman King aja cowok yang setara dengan kesultanan keluargaku. Aku mau King itu jadi pasanganku di masa depan nanti. Oh, kamu pengen King jadi pacar kamu? Iyalah, Tuti. Tapi karena Putri yang sok caper dan sok cantik itu, King jadi kepincut sama Putri. Dan aku gak punya kesempatan lagi untuk bisa deket sama King. Tenang aja, Vel. Kamu sekarang udah punya teman yang pintar dan jenius. Aku bakal bantu kamu kok, biar kamu bisa dekat sama King. Tenang aja ya, Vel. Yes. Oke. Aku tunggu rencanamu buat deketin aku sama King. Oke. Sekarang kita cari Putri dulu ya, Vel. Kita harus lihat dia dimarah habis-habisan sama Bu Sur. Kamu gak apa-apa kan, Put? Kamu gak diapa-apain kan sama kakak OSIS yang tadi? Enggak kok, King. Benar. Iya benar, King. Kan ada kamu yang langsung datang nolongin aku. Kalau kamu digangguin lagi, langsung lapor ke aku ya, Put. Iya, King. Tapi, kok kamu tiba-tiba bisa ada di sini, King? Iya, aku udah pindah. Pindah? Kamu udah balik ke negara ini, King? Kamu bakal sekolah di sini terus? Iya. Itu dia Putri Vel. Tapi, dia sama cowok itu lagi, Vel. Caper banget sih Putri itu. Bisa-bisanya dia godain King sekarang ini. Tapi, kok kamu gak pernah ngabarin aku, King? 3 tahun loh kamu gak pernah ngabarin aku, King. Terus tiba-tiba aja kamu pindah ke sini sekarang. Aku itu juga pengen dikabarin, King. Aku itu sebenarnya Maafin aku, Put. Maafin aku gak pernah ngabarin kamu ya, Put. Vel. Kamu mau kan maafin aku, Put? Iya, King. Kenapa jadi kayak gini sih? Harusnya aku yang makin so-sweet sama King. Kenapa malah Putri yang makin so-sweet sama King? Kok ada suara orang nangis? Mbak lagi nyapu di depan. Putri lagi bimbel di Paris. Terus itu siapa dong yang nangis? Tante. Ponakan kesayangan Tante. Kamu kenapa? Tante. Ternyata selama ini aku ditipu, Tante. Apa? Kamu ditipu siapa? Jadi selama ini aku ditipu sama suami aku, Tante. Ternyata dia nikahin aku cuman buat ngambil keuntungan dari bisnis keluarga aku. Dia gak sayang sama aku, Tante. Apa? Iya, Tante. Semua duit keuntungan bisnis aku, Tante, dipakai buat foya-foya, jalan-jalan sama mantan
dan selingkuhannya, Tante. Sekarang dia ada di mana? Bisa-bisanya dia nyakitin keponakan kesayangan Tante. Gak tahu, Tante. Dan sekarang bisnisnya hancur. Banyak orang yang datang ke rumah buat nagih hutang ke aku, Tante. Ya udah, sekarang kamu duduk di sini istirahat ya. Tante ambilin minum dulu ya. Udah tenang kan sekarang? Nih, minum dulu ya. Jadi apa rencana kamu sekarang? Aku udah gak tahu lagi, Tante. Aku mau cerai aja pokoknya. Yakin? Aku udah yakin 100%, Tante. Dan aku juga sudah menemukan pengganti dia. Hah? Pengganti suami kamu? Siapa itu? Kok cepet banget dapatnya? Aku akan menikahi abangnya, Tante. Abangnya adalah salah satu bisnismen terbaik di kota ini. Dan aku yakin abangnya bisa menyelamatkan bisnis aku. Loh, kamu yakin? Kan mereka itu masih satu keluarga. Yakin dong, Tante. Lihat aja bisnisnya dia itu ada di mana-mana sekarang. Dan sebenarnya dari awal itu aku dekatnya sama abangnya sih, Tante. Lumayan ribet ya. Yaudah, gini aja deh. Bodyguard. Ya, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Bodyguard, tolong ambilin koper yang warna putih yang ada di sebelah kamar Putri. Tolong bawain ke sini sekarang ya. Siap, Nyonya. Tante mau ngapain? Udah, kamu tunggu aja ya. Ini kopernya, Nyonya. Mau dikirim kemana, Nyonya? Gak usah. Ini saya mau kasih ke keponakan saya. Hah? Ini koper apa, Tante? Ini ada uang 15 triliun di dalam koper. Kamu pakai buat kembaliin bisnis kamu biar makin stabil ya. Terus ambil juga uangnya 300 juta untuk pengurusan cerai kamu dan suami kamu. Beneran, Tante? Beneran dong. Tante itu nggak mau keponakan Tante tersiksa kayak gini. Sekarang kamu pulang dan urus semuanya. Makasih, Tante. Bodyguard mana ya? Kok lama banget sih datangnya? Ini helikopternya kena macet di atas. Nggak mungkin sih, kan sedikit yang pakai helikopter. Mana ya bodyguard? Dek, kamu anak SMA negeri swasta kan? Kok belum pulang, Dek? Ini udah sore banget loh, Dek. Bu Guru? Iya, Bu. Tadi saya ada sedikit urusan, makanya saya baru pulang sekarang, Bu. Urusan? Urusan apa ya, Dek? Oh, sis. Aku gak bisa bilang kalau tadi aku harus ngabisin bakal 300 juta yang dikasih sama mama. Pasti gurunya gak bakal ngerti. Bilang bantu orang tua aja deh. Tadi saya ada urusan buat bantu orang tua, Bu. Makanya saya baru pulang sekarang. Urusan bantu orang tua? Bantu apa ya? Apa jangan-jangan adik ini harus kerja ya tadi buat bantu orang tua di rumah? Ya ampun, kasihan sekali ya adik ini. Kelihatan banget dia kepanasan dan kelelahan banget. Pasti dia capek banget habis sekolah terus harus kerja buat bantu orang tuanya. Ya ampun. Bodyguard kenapa lama banget sih datangnya? Panas banget. Nanti kayak aku mau mandi di Swiss dulu deh. Di sana kan lagi musim dingin. Pasti segar kalau mandi di sana. Kok kamu belum dijemput, Dek? Orang tua kamu mana? Orang tua saya nggak jemput, Bu. Saya pulangnya Ya ampun. Kamu pulang sendiri berarti, Dek. Kamu naik apa? Naik mobil? Atau motor? Saya nggak naik mobil atau motor, Bu. Kasian banget loh adik ini harus pulang jalan kaki. Ya ampun, pasti capek banget jadi adik ini. Ya ampun, aku harus bantu adik ini biar adik ini gak terlalu capek buat pulang nanti. Dek, ini ibu ada sedikit uang buat kamu. Nanti kamu pakai uang ini untuk pakai ojek ya pulangnya, biar kamu gak terlalu capek. Ini ya, Dek, buat kamu, Dek. Nggak usah, Bu. Nggak apa-apa kok, Bu. Udah, kamu ambil aja, Dek. Kamu pasti capek kan, Dek? Habis sekolah langsung kerja. Masa sekarang pulangnya jalan kaki sih, Dek? Pakai uang ini untuk pakai ojek ya, Dek. Biar kamu nggak jalan kaki pulangnya. Udah, ambil ya, Dek. Ambil aja uangnya. Kerja?
Pulang jalan kaki. Iya, tadi kamu bilang bantu urusan orang tua kan, Dek? Pasti kamu kerjakan habis sekolah tadi. Ya ampun, Dek. Kasihan sekali loh kamu, Dek. Masih kecil kayak gini harus sibuk bantuin orang tua. Ini pakai uangnya buat pakai ojek pulangnya biar kamu nggak capek. Ibu ikhlas kok, Dek. Ambil aja ya, Dek. Nggak usah, Bu. Aduh, aduh. Ini siapa yang parkir helikopter tiba-tiba di sini? Ya ampun. Bu, saya udah dijemput. Saya pulang dulu ya, Bu. Udah dijemput? Katanya orang tua kamu nggak jemput kamu, Dek. Iya, orang tua saya emang nggak jemput, Bu. Tapi bodyguard saya yang jemput. Oh, bodyguard? Terus, kamu pulang naik apa, Dek? Katanya kamu nggak naik mobil atau motor. Saya pulangnya naik helikopter, Bu. Itu helikopter saya. Untuk bantu urusan orang tua, itu maksudnya saya harus ngebantu orang tua saya ngabisin uangnya mereka, Bu. Jadi saya dikasih bekal 300 juta setiap hari, dan saya harus ngabisin itu. Nah, itu maksud saya bantuin urusan orang tua, Bu. Maaf ya, Bu, saya udah ngebuat Ibu salah paham. Kalau kayak gitu, saya pulang dulu ya, Bu. Saya mau ke Swiss dulu soalnya saya mau mandi di sana. Dah, Bu. Ya ampun, ke Swiss buat mandi. Ternyata aku salah paham sama dia tuh. Ternyata dia bukan orang yang tidak mampu. Tapi otakku yang tidak mampu mencerna kesultanannya dia. Ya ampun.